Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudinata selaku Ketua Kelompok 1 Anti Korupsi. Judul materi yang kami bawakan adalah nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Korupsi secara harfiah adalah keburukan, kebusukan, kebejatan, dan ketidakadilan. Nah, adapun contoh. A few moments later. Adapun contoh perbuatan korupsi, salah satunya adalah pemerasan, suap menyuap, dan penggelapan dana. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai anti korupsi. Pertama adalah nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini didefinisikan sebagai berhati lurus, tidak curang, dan tidak bohong. Mahasiswa wajib mempunyai nilai kejujuran agar dapat dipercaya dalam lingkungan sosial. Ada beberapa contoh tindakan ketidakjujuran di lingkungan mahasiswa. Yang pertama adalah menyontek ketika ujian, dan yang kedua itu ada plagiat atau meniru karya ciptaan orang lain. Bisa saja itu adalah makalah atau karya tulis. Nah, selanjutnya ada titip absen. Ini sering sekali dilakukan oleh mahasiswa yang tidak hadir. 2. Disiplin adalah ketaatan atau ketekunan kepada peraturan Sugono 2005. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memperdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Nilai kedisiplinan pada mahasiswa dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur dan mengelola waktu untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial. Ketiga, tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya, atau kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang harus diwujudkan pada sesuatu yang telah diterima atau dipercayakan. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibandingkan mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. 4. Adil. Arti adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan satu dengan yang lain. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Sikap adil penting untuk seorang, apalagi seorang yang itu pemimpin. Adil memiliki makna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegangan pada kebenaran sepatutnya, dan tidak sewenang-wenangnya. 5. Berani. Orang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan. Ia tidak akan menoleransi adanya penyimpangan. Kerja keras. Ia didasari dengan adanya kemampuan. Kata kemampuan menimbulkan asosiasi dan ketekunan dan daya tahan. Tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan. Kelaki-lakian paling undur adalah penting sekali bahwa kemampuan mahasiswa harus berkembang ke arah yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. 7. Kepedulian. Menurut Sugono, definisi kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangat penting bagi seseorang mahasiswa dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian diantaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai rumah kedua. 8. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengayam masa pendidikannya.
Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikan dengan keinginan semata. Padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya. Yang terakhir ada nilai kemandirian. Mandiri diartikan dalam beberapa buku, yaitu berdiri kaki sendiri atau mampu mengerjakan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Isi mandiri bagi mahasiswa diartikan sebagai proses pendewasaan di mana seorang mahasiswa mampu bertanggung jawab dan dapat mengerjakan tugasnya dengan sendiri. Ada beberapa contoh kemandirian di lingkungan mahasiswa. Yang pertama, mampu mengerjakan tugas individunya dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang terakhir, mahasiswa dengan kesadaran penuh belajar dengan sesuai jadwal yang telah dibuat. Pertama, akuntabilitasi. Akuntabilitasi adalah kesesuaian antara aturan-aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitasi merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat ditanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitasi membutuhkan perangkat-perangkat pendukung. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik atau Prasoje 2007. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam prosesnya terdapat 5 proses dalam transparansi, yaitu penganggaran, penyusunan kegiatan, pembahasan, pengawasan, dan evaluasi. 3. Kewajaran. Prinsip kewajaran atau fairness dimaksudkan untuk mencegah adanya ketidakwajaran dalam penganggaran dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran terdiri atas 5 sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah komprehensif dan disiplin, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga reprediksi, yang keempat kejujuran, dan yang terakhir adalah informatif. Kebijakan. Prinsip kebijakan adalah prinsip anti korupsi. Yang keempat yang dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan anti korupsi. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi dalam ranah sosial agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. 5. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua bentuk korupsi. Sedikitnya terdapat 3 model atau bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu berupa pertama, partisipasi kontrol. Kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kedua, evolusi kontrol. Kebijakan berupa evolusi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Ketiga, reformasi kontrol. Kebijakan berupa reformasi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Judul materi yang kami bawakan adalah nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Saya akan menjelaskan ulang. Contoh. Ada kak salah saya, Bu.